Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah karena hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Setiap hari rahmat Allah itu turun. Setiap saat anugerah Allah itu dan nikmatnya meliputi kita. Tapi di waktu yang sama dosa-dosa kita diangkat. Kita harus malu. Nikmat banyak yang Allah berikan, tapi syukur sedikit dari kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana berbahagia sekali bisa sampai ke KEPI, ke kompleks sekolahan apa namanya? Yapis, Yayasan Pendidikan Islam itu Al-Falah. Cuma ana bingung kenapa tema yang diangkat pendidikan di era digital. Emangnya di sini ada internetnya? Ada banyak. Di mana? Dari tadi sinyal handphone ana nggak bisa update apa WhatsApp wala apa. Nggak, terus yang milih judul ini siapa gitu? Anak-anak main gadget terus kan. Main apa di rumah? HP. Main HP. Siapa yang ngasih HP? Bapaknya siapa? Kita itu sering menyalahkan anak kita. Yang pertama bicara anak ini kata Allah Azza wa Jalla, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Dunia ini tanpa adanya anak, walaupun kita memiliki banyak harta, sepi dan kurang berbahagia. Sebaliknya kita punya banyak anak, sedikit fulus, susah. Makanya Allah katakan harta dan anak zinatul hayatid dunya. Anak ini bikin orang tuanya pengecut. Anak itu membuat orang tuanya bakhil. Anak itu membuat orang tuanya bodoh. Antum bisa lihat sebagian orang tua melakukan pencurian. Kalau ditanya buat apa? Buat anak kadang-kadang. Sebagian orang tua merantau jauh. Kalau ditanya buat siapa? Buat anak lah. Padahal yang diperlukan anak bukan cuma harta, tapi yang diperlukan anak adalah perhatian, pendidikan, perawatan, perlindungan buat mereka. Dan anak ini membuat orang tuanya susah. Selain anak itu perhiasan dunia, ternyata anak itu fitnah, ujian. Orang kalau nggak punya anak diuji karena nggak punya anak. Setelah punya anak tetap diuji.
Apa yang harus dilakukan di era digital seperti sekarang ini? Mungkin ke depan ya KP pun akan penuh dengan internet. Rencana kapan akan masuk? Kapan? Wallahu a'lam. Harusnya tahun ini Sudah jaringannya? Oh, belum dibuka. Masya Allah. Kayak listrik jamaah, lampunya sudah siap semua, tinggal listriknya belum masuk. Gitu insya Allah. Insya Allah. Dan kalau bicara era digital ini nggak bisa dipungkiri, banyak orang-orang yang sukses dengan bisnis di era digital, dan banyak orang-orang yang merana, sengsara dan menderita gara-gara digital. Antum melihat ada toko-toko besar tutup karena orang semuanya online sekarang. Tapi mungkin di KP belum, walaupun menuju ke sana insya Allah. Baik, kalau bicara pendidikan di era digital, yang pertama orang tua. Bapak dan ibu harus mengambil tanggung jawab tentang pendidikan anak. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih tanggung jawab orang tua, bukan cuma ngasih makan anak. Selalu yang dipikirkan orang tua sandang, pangan, dan papan. Iya, itu termasuk kewajiban orang tua. Tapi ternyata kewajiban orang tua terbesar adalah menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kelak bapak-bapak dan ibu-ibu akan dihisap sendiri untuk mempertanggungjawabkan anak-anak yang dilahirkan mereka, yang Allah telah memberikan rizki kepada mereka. Ingat, anak kita tidak makan rizki kita. Bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu harus sadar, anak itu tidak makan rizki orang tuanya. Jangan berpikir kalau anak dua dengan gaji, di sini berapa gaji umumnya? Guru berapa digaji di sini? 2,5 sampai 3 juta, cukup? Ketawa, cukup apa enggak? Enggak cukup kan? Ngurus anak berapa tuh guru? Allahu Akbar jemaah. Baik, nggak ada masalah guru gaji 2,5 juta, tapi ingat, tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawab orang tua, bukan guru. Bukan sekolahan yang bertanggung jawab didik anak kita, enggak. Tapi tanggung jawab orang tuanya, full tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya membantu. Sekolah, ingat, garis bawahi, tulis, sekolah hanya membantu. Yang bertanggung jawab, yang memiliki tugas besar mendidik anak adalah orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan semua bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Kalau bicara pemimpin, warrajulu ra'in fi baitihi. Seorang laki-laki itu pemimpin di rumah. Wa mas'ulun an ra'iyati. Bakal ditanya sama Allah tentang apa yang dibawa tanggung jawab dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu pemimpin di rumah suami, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Dan hendaklah kita sadar,
hakikat tugas orang tua yang besar melaksanakan amanah mendidik anak-anak. Sekolahan, madrasah, kampus, masjid, pesantren, apa aja namanya, mereka hanya membantu orang tua untuk melaksanakan amanah mendidik anak-anak. Guru dan tenaga pendidik hanya mitra orang tua. Maka kalau anaknya nggak benar, masa yang ditanya sekolahnya? Yang ditanya sekolahnya apa orang tuanya? Orang tuanya. Ini anaknya siapa ini? Nggak bakal ditanya ini anak didik siapa, enggak. Anaknya siapa? Ahibati fillah, ya kita tahulah, ana juga sebagai orang tua penuh dengan keterbatasan. Secara waktu mungkin nggak punya waktu, apalagi kalau melihat teman-teman yang merantau ke tempat ini. Anak-anak hidup sama siapa? Sama ibu. Makanya jangan salah pilih ibu. Betul. Al-ummu madrasatu. Ibu itu sekolah pertama. Sebelum anak kita masuk ke TK, Masya Allah, ada acara apa? Sebelum anak kita sekolah SD, dia sekolah di rumah. Masya Allah. Kok pada ngelihat ke sini, nggak ngelihat ustadznya, jemaah? Ya, lihatin semuanya. Nah, jadi antum lebih tertarik sama ini daripada ustadznya. Tadi, kalau kita pandai memilih istri nih bapak-bapak, insya Allah tugas mendidik anak itu setengahnya sudah selesai. Sampai rumah tahu-tahu anaknya sudah bisa baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Belajar sama siapa? Ibu. Masya Allah. Anaknya tahu-tahu sudah bisa membaca abata saja. Belajar sama siapa? Mak. Masya Allah. Tapi kalau ibunya hanya pandai memasak, anaknya tumbuh besar nggak bisa baca. Ayat kursi nggak hafal. Sebelum tidur nggak pernah diajak baca ayat kursi sama emaknya. Jangan tanya bapaknya, bapaknya juga nggak hafal. Makanya bapak ini kalau nggak hafal cari istri yang hafal. Ya belum tentu diterima juga sih sama istri. Tapi kan usaha gitu. Betul. Al-ummu madrasah. Maka ketika orang tua penuh dengan keterbatasan tadi, memang ada Ustaz, terus terang ana menikah dengan istri yang sama-sama nggak bisa ngaji. Pendidikan agama rendah. Islam keturunan aja. Tapi ana sadar, ana tidak ingin anak-anak ana seperti ana. Ana ingin anak-anak ana menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat buat orang tuanya. Karena anak ini kalau soleh bukan hanya manfaat buat orang tua di dunia. Bapaknya mati, ibunya mati, selesai. Sudah mereka dari kehidupan dunia. Subhanallah. Anak-anak yang soleh ini terus mengirimkan doanya kepada orang tua, memohonkan ampunan buat ayah bundanya, sampai tatkala orang tua nanti dibangkitkan pada hari kiamat, diberikan posisi yang indah di surga, dia bertanya anna li hada. Dia bingung, ya Allah, gimana aku bisa dapat ini dengan pendidikan agama yang rendah, dengan mungkin amal soleh yang biasa-biasa. Gimana aku kok bisa dapat seperti ini, ya Allah? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Engkau dapat seperti ini karena istighfar anakmu buat engkau. Allahu Akbar jemaah.
Tuh orang tua kalau punya anak soleh, apalagi anaknya 7 semua soleh. Gimana kalau anaknya 14 soleh semuanya? Antum berapa anaknya paling banyak? Yang paling banyak anaknya anak kasih hadiah. Nah, yang 10 anaknya. Yang 10 9 8. Yang mana 8? Oh, Masya Allah. Ini orang sepuh jemaah, yang generasi baru. Kasih hadiah generasi baru. Mana yang generasi baru anaknya 8? Kalau orang dulu, Masya Allah, anak pernah ceritakan di Bondowoso itu ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. 28 satu istri. Gimana kalau istrinya 4? Tinggal dikali itu ya. Ini dari satu istri 28. Tadi jemaah. Maka untuk mendapatkan anak-anak yang soleh ini tadi kita perlu mitra. Oke, sekolah. Tapi jangan bergantung kepada sekolahan. Jangan dipikir semuanya tugas sekolahan lah. Kita lihat sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang lahir dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas la ilaha illallah. Terus di mana nih ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi Majusi, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Konghucu, ada yang macam-macam anak-anak. Kok bisa berubah seperti itu? Apa kata Nabi SAW? Fa'abawa, orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang bikin tuh anak Yahudi, yang bikin tuh anak Nasrani, yang bikin itu anak jadi Majusi, kedua orang tuanya, bukan sekolahannya. Ini besarnya peran orang tua, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Maka yang pertama apa yang kedua? Yang pertama lah, bapak ibu harus kerjasama mendidik anak. Bapak dan ibu harus kerjasama. Gimana kalau single parent Ustaz? Ya, tetap harus kerjasama. Dengan siapa? Cari mitra lain. Tum ketawa-ketawa. Iya Ustaz, kalau ada yang mau menikah, tapi seorang ibu jamaah bisa didik anak sendirian tanpa bapak. Tapi apakah seorang bapak bisa mendidik anak sendirian tanpa ibu? Nggak bisa. Bisa nggak? Bapak, seorang suami meninggal istrinya, anaknya umur 2 tahun. Bisa dia didik anaknya umur 2 tahun? Berangkat kerja gendong anaknya. Tapi seorang wanita bisa mendidik. Kenapa? Karena dia sendirian adalah sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Dia kepala sekolah. Gurunya siapa? Dia gurunya. Cleaning service-nya siapa? Dia cleaning service. Semuanya. Antum tahu Imam Syafi'i ditinggal mati bapaknya di perut ibu, dan bisa menjadi seorang seperti Imam Syafi'i, nggak punya bapak. Antum tahu Imam Bukhari yang sampai hari ini hadis-hadisnya kita baca, nggak punya bapak, mati bapaknya dia kecil. Antum tahu Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana dia menjadi tokoh ulama yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, padahal dia nggak punya bapak, single parent, ibunya sekolahan dia. Kalau ada, alhamdulillah, kerjasama. Hendaklah seorang ayah tahu kewajiban mendidik anak bukan hanya kewajiban istrinya. Kalau ternyata istrinya salah mendidik anaknya, yang salah bukan istrinya. Siapa? Bapak. Kenapa engkau kok salah milih ibu? Kok seperti ini istri yang engkau pilih menjadi pasangan hidup? Ada seorang alim ulama
Abul Aswad Ad-Du'ali, yang dia mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum kibaran wa sigharan wa qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan tatkala kalian belum lahir. Sang anak bertanya, ayah, kalau engkau berbuat baik kepada kita tatkala kita kecil, okelah, kita merasakan, kita besar ya kita rasakan. Tapi gimana engkau bisa berbuat baik kepada kita padahal kita belum lahir? Kata ayahnya, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela. Subhanallah. Nih juga buat ayah yang mungkin istrinya meninggal dunia, tolong pilihkan ibu buat anaknya yang baik. Jangan hanya sekedar nafsu sehingga anaknya nanti jadi korban pendidikan dia. Ibunya sendiri aja kadangkala, ibunya ibu asli jemaah, ibu asli nih. Kalau dia lagi pegang handphone, capek ngurusin anak, anaknya dikasih handphone, sana, tuh pegang handphone. Gimana kalau dia bukan ibu asli dia? Semakin berat kalau kita tidak memilih istri yang soleh. Harus sinergi dalam pengasuhan anak. Visi dan misi harus sama. Suami istri ini di era digital seperti ini harus menyamakan visi dan misi. Kalau nggak sama, anak itu akan bingung. Bapaknya ngomong, nak, jangan pegang handphone. Siap ayah. Bapaknya pergi, datang ke ibunya, bu, boleh pakai handphone? Oh, tafadhol, silahkan main handphone. Bapaknya, nah, jangan main handphone, taruh lagi handphone. Sang suami harus manggil istrinya, sini. Jangan memanggil istrinya di depan anaknya. Di kamar, kasih tahu, Dek, harus ada yang kita samakan. Kalau aku ngelarang, kamu jangan perbolehkan dia. Sebagaimana kalau kamu mengatakan nggak boleh, sampaikan kepada aku juga, supaya anak itu satu komando di dalam rumah. Ahibatillah, anak kalau mendapatkan pendidikan yang sinergi dari bapak ibunya, masya Allah, itu anak akan tumbuh besar menjadi anak yang menghormati kedua orang tua. Kemudian yang kedua, orang tua harus sama-sama memperbanyak ketaatan. Di era digital ini jamaah, di daerah yang penuh fitnah, kita kadang-kadang di rumah sudah mendidik dengan baik, tapi nggak tahu ke rumah tetangga ngapain tuh anak. Antum mau titipkan ke siapa itu anak? Berangkat ke sekolah, ketemu sama temannya yang buruk, jadi buruk itu anak. Seakan-akan bangunan di rumah yang sudah kita bangun dirusak di sekolah. Iya, kita nggak tahu dengan siapa dia akan bergaul. Allahu Akbar. Benar-benar menakutkan di era digital ini. Entah di sini, Anda sebutkan di beberapa kajian bahwasanya hasil penelitian bahwasanya 62,7% remaja itu sudah melakukan seks bebas. Sudah melakukan seks bebas. Itu tahun 2010. Gimana dengan sekarang? Aborsi, na'udzubillah. Itu anak-anak SMA sudah aborsi, anak-anak kuliahan sudah aborsi. Padahal kata orang tuanya, anak itu bisa ngaji, kita didik baik, kenapa jadi seperti ini? Orang tuanya lupa kalau dalam mendidik anak kita perlu minta bantuan Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada ilmu.
Jangan bergantung kepada sekolahanmu. Allah jemaah. Ada teman di Trinidad atau di Jamaika dia cerita ada satu orang punya anak gadis, dijaga nih anak gadisnya. Tahu-tahu anak gadisnya itu hamil di luar nikah. Bingung orang tua, kapan dia berzina? Padahal ada protek pada orang tua. Kita itu nggak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Anak kita dikirim ke Jawa kuliah dengan harapan dapat ilmu yang bermanfaat, tapi jadi apa di sana? Apalagi hidup di kos-kosan, anak itu di bawah pengawasan kita, kadang kala males sholat harus disuruh. Gimana kalau anak itu berada di tempat kos-kosan? Jadi apa? Ini yang sudah dewasa. Maka tolong orang tua memperbanyak ketaatan dan memperbanyak doa, karena harapannya Allah yang jagain anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi, bagaimana dia terus berdoa mengatakan, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak keturunan hamba dari beribadah kepada berhala-berhala. Beliau berdoa mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan hamba orang yang mendirikan salat dan anak keturunan hamba. Apakah antum pernah berdoa seperti